Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Hima Manajemen ya. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu kegiatan ini sangat baik sehingga teman-teman yang akan memilih konsentrasi bisa mendapatkan informasi yang betul-betul dibutuhkan. Jadi yang memang sesuai dengan keinginan begitu, diharapkan tidak ada salah dalam memilih gitu ya. Jadi memang sudah sesuai. Jadi ini bagus sekali acaranya. Terima kasih kepada Hima yang sudah memfasilitasi. Ya mungkin bisa dilanjutkan. Jadi saya di sini sebagai Ketua Konsentrasi Manajemen Pemasaran di FEB Unpad akan sharing sedikit mengenai apa sih yang akan didapatkan di konsentrasi manajemen pemasaran. Mungkin lanjut di iniin, Ya. Najib. Ya, jadi terima kasih. Jadi konsentrasi di sini adalah marketing adalah yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Intinya adalah di sini dalam pemasaran kita mengajarkan bagaimana kita bisa exchange value gitu ya. Dan value ini bisa berupa barang yang tangible maupun yang intangible. Intinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Dan perlu diketahui kalau di marketing itu selalu kita bermula dari pasar. Jadi selalu mengetahui apa sih permasalahan apa yang di pasar dan produsen itu berusaha memenuhi atau menjawab permasalahan tersebut dengan produk yang diberikan oleh perusahaan gitu ya. Jadi kita di sini sangat erat hubungannya marketing ini karena dia dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan ya. Itu memang ada karena kalau ini kita memang belajarnya adalah marketing manajemennya gitu. Nah, di sini juga perlu yang menjadi penekanan adalah kita akan mempelajari mengenai perilaku konsumen ya. Karena bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, yang dibutuhkan oleh pasar, tentunya kita harus mengetahui perilaku, kebiasaannya dan lain sebagainya. Dan itu yang akan juga diajarkan, analisa permintaan, teori harga tentunya ya, segmentasi pasar, metode periklanan dan lain sebagainya. Karena kalau intinya di manajemen pemasaran itu, kalau kalian masih ingat ya yang sebelumnya mata kuliah pengantar bisnis, di situ kan ada marketing mix gitu ya. Nah, kita akan mempelajari marketing mix itu di mana ada 4P, product, price, place, dan promotion. Juga mempelajari mengenai marketing strategi. Nah, marketing strategi ini yang kita pelajari adalah STP itu, segmenting, targeting, dan positioning. Intinya itu saja. Ya, kalau kita mau singkatnya gitu, apa sih yang akan dipelajari? Kita akan mempelajari itu di lebih detail gitu. Ya, baik itu untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Ya, bagaimana kita mengetahui consumer behavior? Tentunya kita akan melakukan penelitian pemasaran. Nah, itu juga akan diajarkan dalam konsentrasi ini. Next. Ya, jadi ini diajarkan mulai di semester 3, itu adalah mata kuliah wajib. Jadi bagi teman-teman yang bukan akan memilih konsentrasi pemasaran juga tetap belajar ini, ya, manajemen pemasaran, aplikasi manajemen pemasaran. Selanjutnya di semester 4 ada perencanaan dan strategi pemasaran. Ya, semester 5 ini ada mata kuliah wajib sistem informasi pemasaran dan pemasaran global. Juga di semester 6, nah ini adalah
dia sudah masuk ke ini ya, konsentrasi di sini seminar manajemen pemasaran, mata kuliah pilihan bebasnya yang ada manajemen merek, ada apa namanya, perilaku konsumen ya, kalau nggak salah ada pemasaran jasa ya, ada pemasaran internet, relational pelanggan. Nah itu yang bisa kalian pilih. Nah terkait sebenarnya juga di era industri 4.0 ini, coba sebelumnya di sini kan ada aplikasi, ya ada sistem informasi pemasaran ya. Sistem informasi pemasaran, nah ini juga sekarang menjadi mata kuliah wajib. Ini benar ya mata kuliah wajib ya? Ini yang digabung sama PPT Ibu. Yang PPT saya. Oh oke. Ya, yang dari Ya. saya. Oke. Ya, sistem informasi pemasaran ya dan juga pemasaran global ini menjadi penting menurut kami karena di era globalisasi dan juga di era apa namanya Internet of Things ini menjadi penting untuk menjadi skills yang dimiliki oleh pemasar gitu. Ya, next. Iya. Di sini kenapa sih pemasaran itu menjadi penting gitu ya untuk dipelajari gitu. Dia menjadi salah satu faktor penentu suksesnya suatu perusahaan atau produk untuk dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Ya, jadi kalau tidak ada pemasaran, orang tidak akan mengetahui bahwa satu perusahaan memiliki satu produk tertentu gitu. Ya. Jadi di sini juga pemasaran merupakan fungsi dasar yang krusial untuk dipahami untuk setiap elemen organisasi dan perusahaan. Jadi memang kita juga mengajarkan bahwa everyone is a marketer gitu. Ya, everyone is a marketer. Gak bisa di satu perusahaan yang bertanggung jawab untuk memasarkan produknya itu hanya orang marketing saja gitu. Gak bisa. Nah itu juga makanya di satu organisasi atau di pemasaran sendiri itu dikatakan demikian dan banyak memang perusahaan yang sudah menerapkan ini. Katakanlah seorang pegawai dia harus tahu, katakan seorang pegawai bank gitu. Padahal dia bukan di bagian pemasaran. Ketika ada orang tanya, kayaknya bank kamu ada produk baru gitu. Oh maaf ya saya nggak tahu karena saya bukan orang pemasaran. Itu impresi orang yang bertanya tentunya akan kecewa ya. Dan itu merupakan kerugian bagi perusahaan. Karena itu prinsip bahwa everyone is marketer itu perlu dipahami oleh seluruh anggota perusahaan. Ya, jadi karena itulah pemasaran menjadi sangat penting di sini. Bagaimana kita menguasai produk, menjelaskan produk dan sebagainya. Melatih untuk berpikir kreatif dan inovatif gitu ya, karena tadi bahwa pemasaran ini kan dari penciptaan ya, dari penciptaan nilai gitu. Bagaimana kita tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu butuh kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Membantu untuk tetap up to date dengan perkembangan tren dan teknologi, seorang profesional manajemen pemasaran atau marketer merupakan representasi dari perusahaan atau produk yang dipasarkannya. Ya, ini tadi seperti tadi, melatih untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan tentunya karena fungsi dari komunikasi yaitu adalah promosi dari perusahaan ke konsumen, itu ada di pemasaran, karena itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Ya, peluang kerjanya sebagai apa? Marketing manager, marketing business analyst, advertising atau promotion manager, social media manager ya sekarang, product atau brand manager, sales representative, atau apa namanya kalau mau membuka usaha sendiri juga bisa ya, membuka usaha sendiri juga bisa karena tadi marketing itu sendiri kan dari penciptaan produk gitu
Ya, dari penciptaan produk sampai kita mengkomunikasikan produk tersebut sampai kita exchange of value dari produk tersebut, di mana konsumen memberikan uang dan kita memberikan produk tersebut gitu. Jadi peluang kerja kalau kalian mau kerja di tempat orang atau kalian ingin menciptakan pekerjaan sendiri, bekal dari marketing ini saya tidak bilang bahwa cukup marketing saja ya, karena masih ada fungsi-fungsi yang lain, tetapi awalnya bagaimana kalian bisa mengetahui kebutuhan pelanggan, di mana itu merupakan satu hal yang esensial ya ketika kita membangun suatu suatu bisnis, itu akan kalian pelajari di sini gitu. Ya, ini juga sertifikasi-sertifikasi yang bisa kalian dapatkan. Memang kalau di kita di S1 ini tidak wajib ya, tapi kalau untuk D4 ini menjadi wajib, harus ada sertifikasi ya, sertifikasi SDM pemasaran area kerja penjualan, sertifikasi SDM pemasaran area kerja pelayanan, sertifikasi SDM pemasaran area kerja pengelolaan merek gitu ya. Itu tuh ada yang bisa ditawarkan dan juga menjadi poin lebih bagi kalian. Jadi kalau menurut saya sertifikasi ya ini ya, jadi dengan era industri 4.0 di sini menekankan pada pola digital economy ya, artificial intelligence, big data, robotik, disruptive innovation gitu, meningkatkan jangkauan dan keterlibatan konten gitu. Jadi sekarang bagaimana membuat hubungan pelanggan dengan perusahaan itu menjadi lebih baik dan lebih akrab, meningkatkan efisiensi dengan pemasar online sekarang itu menjadi satu efisiensi tersendiri dan juga merupakan satu tantangan tersendiri, karena mau tidak mau sekarang pemasar harus go online gitu ya, atau kita menyebutnya omni channel. Omni channel ini dia banyak channel tapi untuk menuju satu tujuan ya. Jadi kita punya offline store, kita punya online store, kita punya untuk kita promosinya, kita memakai sosial media dan lain sebagainya ya. Jadi channelnya itu in a sense dia adalah menjadi untuk mencapai satu tujuan gitu. Ya, next. Ya, di sini kita kalau kebetulan kalau secara formal kita belum ada untuk benchmark manajemen pemasaran, tetapi untuk bahan-bahan materi kita banyak mengambil juga dari perguruan tinggi di luar negeri, terutama juga dari perguruan tinggi di Amerika dan juga Australia. Jadi soal-soal yang kami berikan itu biasanya yang digunakan juga di luar negeri. Nah, keunggulan konsentrasi manajemen pemasaran di FEB Unpad ini, kita bukan hanya dibekali dengan materi-materi yang diajarkan di kelas, tetapi juga ada materi-materi yang dilakukan untuk praktikum. Dan yang praktikum ini kalian akan melaksanakannya dengan praktek begitu, dan di mana kalian akan didampingi oleh asisten-asisten yang kompeten gitu. Karena untuk menjadi asisten itu tidak mudah, harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan seleksi tertentu. Ya, mungkin demikian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama, kesulitan mahasiswa dalam mendalami konsentrasi ini apa sih, Bu? Dan apa yang akan didalami dan secara garis besar membahas tentang apa?
Kalau yang membahas secara garis besar membahas tentang apa kan tadi sudah di ini ya, sudah dijelaskan gitu. Jadi dilihat saja tadi akan secara garis besar menjelaskan tentang apa ya. Kalau kesulitan selama ini mungkin eh, so far sih nggak ada kesulitan ya karena memang kita apabila ada kesulitan di kelas itu akan dibantu di praktikum gitu. Kalaupun mungkin ada yang kurang memahami karena belum bisa memvisualisasikan begitu bagaimana apa sebenarnya pemasaran ini. Tetapi karena memang pemasaran ini katakanlah di awalnya juga sudah ada di pengantar bisnis, jadi menganalogikan, memvisualisasikan bagaimana marketing ini sebenarnya teman-teman juga sudah terbiasa, apalagi ketika pengantar bisnis kan juga langsung praktek ya melakukan membuat satu usaha seperti itu. Jadi mengertilah setidaknya sedikit-sedikit kalau di pengantar bisnis itu bagaimana keuangan, bagaimana pemasaran gitu ya, bagaimana operasi. Dan saya rasa tidak ada kesulitan ya yang sejauh ini kesulitan yang berarti gitu bagi yang memilih di konsentrasi pemasaran. Eh, Selanjutnya Bu, topik skripsi biasanya seputar apa sih Bu kalau Oh di iya, banyak manajemen sekali ya pemasaran? sekarang topik skripsi di bidangnya apa saja. Sebenarnya ya tadi itu yang saya bilang bahwa secara apa namanya uh, intinya gitu ya, in a nutshell, marketing is about STP gitu, strategi segmenting, targeting dan positioning, dan juga 4Ps gitu, product, price, place, promotion. Nah, skripsinya bisa seputar itu. Katakanlah umpamanya pricing, tapi nanti umpamanya karena sekarang lagi sustainability marketing umpamanya ya, lebih banyak bagaimana sih pricing untuk produk-produk yang green umpamanya ya. Green product itu seperti apa, atau umpamanya hmm, perilaku konsumen itu ketika memilih uh, dua barang yang hampir sama itu seperti apa dalam uh, pemilihannya seperti apa ketika melihat iklan tertentu umpamanya ya, kalau itu iklan. Atau kalau kita mengkaitkan dengan barang barang luar negeri umpamanya gitu, itu bagaimana gitu ya dengan barang luar negeri itu ada di international market. Bagaimana tanggapan orang dengan merek tertentu umpamanya. Merek dari Jepang mereka lebih senang nih gitu. Karena itu Miniso umpamanya, Miniso sangat laku karena mereka nyangka itu dari Jepang padahal dari Cina gitu. Ya, nah hal-hal seperti itu yang kalau kita mau skripsinya international marketing. Tapi kalau seumpamanya yang di dalam negeri dan lain sebagainya itu intinya baik dalam negeri, baik eh, topiknya menyangkut dalam negeri maupun luar negeri, intinya seputar yang tadi ya, 4Ps sama STP. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, lembaga, jenis, dan cara mendapat sertifikat itu yang ada di manajemen konsentrasi itu seperti apa, Bu? Ya, sertifikasi yang ada itu bisa lembaganya kan LSP ya. Jadi itu biasanya saya kurang tahu apakah memang prodi akan bekerja sama atau tidak, atau mahasiswa dibiarkan mengambil konsentrasi tersendiri. Tetapi untuk sertifikasi nanti kami akan memberitahu atau memberi masukan ke prodi untuk menghubungi lembaga-lembaga yang menyediakan sertifikasi khusus di bidang pemasaran. Contohnya kita banyak bekerja sama dengan Makplus ya. Di Makplus itu mereka menyediakan banyak sekali sertifikasi dan itu bisa kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya, ada nggak sih Bu kerjasama konsentrasi manajemen dengan universitas atau
di dalam negeri atau di luar negeri, dan bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkannya maksudnya bagaimana ya? Cara mendapatkan kerjasama tersebut Bu, agar atau bisa exchange gitu. Oh, exchange khusus untuk apa namanya konsentrasi tertentu sepertinya belum ya. Jadi exchange ini secara menyeluruh gitu, di mana kalian exchange yang bisa transfer kredit, tapi khusus untuk manajemen pemasaran sendiri belum setahu saya. Jadi memang dirancangnya exchange ini untuk ya kalian mengambil satu semester umpamanya ya, itu sekarang apalagi dengan kampus Merdeka ini, kalian boleh kan gitu, dengan kampus Merdeka kalian boleh mengambil di universitas lain gitu. Dan itu tentunya nanti kalau kerjasamanya jadi bukan kerjasama kami sebagai konsentrasi yang bekerja sama dengan konsentrasi pemasaran di sana, tetapi antar prodi yang memfasilitasi. Nanti kalian akan memilih, oke, di katakanlah di UI gitu, saya akan, atau di UGM saya akan mengambil mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, itu sudah menjadi satu paket yang dikerjasamakan oleh prodi gitu, yang setahu saya. Begitu juga dengan luar negeri ya. Yang saya tahu banyak sekali kerjasama dengan luar negeri di prodi manajemen. Jadi di situ juga banyak include untuk mata kuliah marketing gitu. Nah, ini juga nanti kan kalian sebenarnya untuk dalam rangka kampus Merdeka ini kan ada magang juga ya. Jadi ada magang itu kalian dipersilahkan magang nanti di tidak harus magang di luar. Kalau seumpamanya sulit, kalian bisa magang di direktorat-direktorat yang ada di Unpad, kalian bisa magang di pusat studi yang ada di FEB gitu, atau bisa juga di Unpad seumpamanya, tapi khusus untuk marketing gitu, ya. Jadi seumpamanya kalian nanti tertarik nih gitu, kebetulan saya di Direktorat Inovasi dan Korporasi, kalian bisa datang ke kami dan nanti saya bisa memberikan arahan bahwa kalian tolong membantu dalam hal ini gitu yang terkait dengan pemasaran ya. Jadi menurut saya konsep kampus Merdeka itu juga biar kalian nggak bosen nih, kalian bisa mencari kegiatan-kegiatan yang kalian sukai, yang kalian senangi. Umpamanya, oh saya bisa nih Bu merancang untuk dalam berapa bulan nih marketing planning, umpamanya kayak gitu. Nah itu bagus sekali gitu ya. Ya ada lagi yang ingin ditanyakan? Komunikasi pemasaran ini. Pertanyaan saya. Kok putus-putus Reza? Erza? Ya, yang gimana sih Bu perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran? Apa pertanyaannya apa? Prospek kerjanya seperti apa Bu? Perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Ya. Ya. Dan apakah bagian ini begitu signifikan terhadap perkembangan perusahaan dan orangnya tersebut? Iya, kalau ditanya demikian, mengetahui perilaku konsumen. Dan apa bedanya dengan manajemen? Manajemen apa? Ini ya? Maaf Bu telat. Apa bedanya dengan manajemen merek Bu? Iya. Perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran tentunya ini adalah bagaimana kita mengetahui, ketika kita mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap satu produk tertentu, atau kita mengetahui bahwa oh orang ternyata kalau dikasih diskon gitu, dia itu akan bereaksi seperti apa umpamanya ya. Nah itu adalah perilaku konsumen. Nah ketika kita tahu
oh ternyata orang tuh sangat bereaksi nih kalau sumpah dikasih diskon. Nah, komunikasinya biar tahu orang bahwa kita ini lagi ada diskon, itu kita mengkomunikasikannya seperti apa, ya. Nah, di situ tentunya tadi kembali lagi sebenarnya yang tadi kan 4P itu kan promotion ya yang terakhirnya. Nah, di situ kita harus mengetahui karena perilakunya seperti itu dan target market kita ya STP-nya tadi target market kita adalah anak-anak muda gitu ya. Ini adalah anak-anak muda. Ini jadinya kita harus tahu media apa yang dipakai oleh anak muda gitu. Ya, jadi nggak mungkin kan kalau seumpamanya ini kita tahu target market kita adalah anak muda, tetapi cara berkomunikasi kita tidak mengetahui bahwa apa namanya tools apa yang mereka gunakan untuk mengakses berita gitu. Umpamanya sekarang udah jelas mereka pasti akan IG gitu ya, atau di apa namanya Twitter atau sekarang kalau seumpamanya TikTok gitu itu sangat anak-anak sangat melihat ke situ gitu ya. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi selain kita mengetahui perilaku target market kita juga harus tahu bagaimana mengkomunikasikan gitu, bagaimana berkomunikasi dengan target market kita ini. Nah, bedanya dengan manajemen merek tentu berbeda karena kalau manajemen merek di sini dia adalah khusus untuk bagaimana kita memanage si brand kita gitu. Ya. Tentunya berbeda karena kalau manajemen merek ini dia lebih spesifik untuk melihat brand yang baik itu seperti apa sih gitu. Ya, tentunya saling terkait karena tadi saya bilang bahwa semua apa yang akan diajarkan itu tidak terlepas dari marketing mix dan marketing strategi gitu. Ya. Nah, tapi fokusnya kenapa manajemen merek ini menjadi mata kuliah tersendiri? Tapi ini juga kemarin tuh di tim kami juga ada masukan juga bagaimana kalau manajemen merek ini diperkaya lagi atau mungkin bisa di-embed dengan mata kuliah yang lain gitu. Tetapi sementara ini kemarin itu masih akan ada manajemen merek, di mana manajemen merek memang khusus melihat bagaimana kita penciptaan suatu merek gitu ya. Jadi lebih khusus penciptaannya, bagaimana merek yang baik dan juga bagaimana merek ini bisa menjadi competitive advantage bagi satu produk gitu. Jadi pertanyaannya sudah selesai, Bu. Terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Kamu putus-putus, Erza. Putus-putus. Ya. Ya. Oke, ya. Ya. Terima kasih kembali. Saya senang sekali bisa sharing dengan teman-teman semua. Kalau iya, Bu, masih ada jelek, Bu. Iya, enggak, Bu. Jadi apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan saja bisa approach kami di tim. Ya, jadi terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Divisi Student Center Hima Manajemen Unpad mau mengadakan program proker kita yang berjudul konsentrasi manajemen. Nah, di sini saya sebagai moderator 1 dan teman saya Muhammad Asfi Najib sebagai moderator 2 yang akan memandu jalannya wawancara pada kali ini. Oke. Gitu deh. Untuk mempersingkat waktu,
Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Oke. Ini perlu kenalan dulu nggak? Oke, untuk yang boleh. Oke. Halo semuanya, nama aku Vira, aku dari manajemen 2017. Aku mewakili dari konsentrasi marketing. Ya. Oke, langsung. Lanjut ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa aja sih basic pengetahuan yang dibutuhkan manajemen pemasaran? Oke. Jadi kalau berbicara tentang basic pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil konsentrasi manajemen pemasaran, menurut aku sendiri, menurut aku pribadi tuh nggak ada basic khusus yang perlu dipersiapkan gitu. Karena semua orang tuh bisa mengambil konsentrasi manajemen pemasaran tanpa harus ada kualifikasi tertentu ataupun pengetahuan basic tertentu kayak gitu. Karena pada akhirnya ketika nanti kita ngambil konsentrasi pemasaran ini pun nanti kita bakal diajarin dari dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu, nggak langsung yang pemasaran yang sulit-sulitnya gitu enggak, tapi bakal di-review dari awal, dari basic-basicnya gitu. Dan menurut aku materi-materi dari konsentrasi pemasaran ini pun sebetulnya udah banyak yang kayak familiar gitu loh. Di luar kelas pun kita juga sebenarnya udah bakal menemukan hal-hal tentang pemasaran di lingkungan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi untuk memahami tentang pemasaran itu sendiri pun bagi aku sendiri itu tidak terlalu susah, dan menurut aku tidak ada basic tertentu yang dibutuhkan untuk mengambil konsentrasi pemasaran. Ada lagi tuh tambahannya? Itu aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kesulitan dan tips yang dialami. Sebentar. Tips dan kesulitan yang aku alami selama aku berada di konsentrasi pemasaran. Jadi gini, aku tuh ngambil konsentrasi pemasaran itu karena passion aku kan pada awalnya, dan tidak ada yang menuntut aku untuk mengambil konsentrasi pemasaran. Kayak bener-bener murni dari keinginan aku gitu. Karena aku merasa pemasaran ini merupakan passion aku dan emang pilihan aku, diri aku sendiri, aku merasa selama ini pembelajaran yang aku dapatkan di mata kuliah di konsentrasi pemasaran ini tidak ada yang begitu membebani aku, nggak ada yang begitu menyulitkan diri aku gitu. Walaupun kalaupun misalnya ada yang sulit, kayak tugas-tugasnya yang berat, misalnya ada kayak gitu, aku menganggap itu bukan sebagai beban gitu, kayak itu pun malah jatuhnya kayak tantangan yang menarik gitu loh buat aku, karena dari awal pun aku mengambil konsentrasi pemasaran karena aku suka gitu dengan dunia marketing dibandingkan dengan konsentrasi-konsentrasi yang lain kayak gitu. Jadi itu jatuhnya kalau bisa ditanya tentang kesulitan ataupun hambatan dari konsentrasi kita masing-masing itu, setiap orang tuh kan pasti beda-beda ya. Setiap orang memiliki persepsi masing-masing, dan tingkat kesulitan itu tuh subjektif gitu loh. Tiap orang pasti berbeda-beda dalam menilai kesulitan yang ada di konsentrasinya masing-masing. Tuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di dalam manajemen pemasaran, topik skripsi apa sih yang biasa menjadi seputar topik skripsi ini? Topik skripsi. Oke. Sebenarnya kalau tentang topik skripsi, ya. Oke. Topik skripsi ya. Halo? Iya, Teh. Oke. Jadi kalau ngomongin topik skripsi pemasaran ini sendiri, sejujurnya aku masih belum siap untuk menjawab pertanyaan ini, karena aku sendiri pun belum mengambil SKS skripsi gitu. Jadi
Jadi aku kayak merasa tidak ada takutnya aku salah jawab tentang informasi tentang skripsi, tapi pengetahuan aku topik skripsi yang akan kita ambil nanti, baik itu konsentrasi marketing atau konsentrasi apapun itu, menurut aku sendiri, semua materi-materi yang kita pelajari di kelas, di mata kuliah kita, itu tuh bisa kita jadiin topik skripsi, asalkan ada masalah yang bisa kita cari solusinya gitu. Jadi yang inti utama dari skripsi itu kan mencari sebuah masalah kan dari sebuah topik. Nah, oleh karena itu apapun topik skripsinya di dunia di konsentrasi marketing itu bisa diambil karena kan materi-materi marketing itu luas banget ya, banyak banget, kayak ada dari digital marketing ataupun konvensional marketing, dan banyak banget sebenarnya kayak topik-topik marketing yang bisa diambil. Nah, tapi apakah setiap topik tersebut ada masalahnya yang akan kita cari solusinya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita mencari topik yang emang ada masalahnya dan akan kita cari solusinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanya tentang topik skripsi, kayaknya lebih cocok nanya ke dosen ya, karena aku sendiri pun belum mengambil SK skripsi gitu. Jadi aku belum terlalu berani untuk menjawab secara pasti. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih metode pengajaran dan nilai akhir dari manajemen pemasaran itu? Metode pengajaran kalau metode pembelajaran apa? Ya, metode pengajaran yang biasa digunakan oleh dosen itu kayak gimana sih di manajemen pemasaran? Oke. Kalau metode pengajaran dari setiap dosen, sepengalaman aku selama ini tuh sama, maksudnya basicnya tuh sama ya. Jadi kalau di kelas dosennya ngajar teori, dan kalau di angkatan aku tuh kan masih ada lab praktikum gitu kan. Nah, itu nanti di lab praktikum itu akan diajar oleh teaching assistant mata kuliah tersebut. Nantinya di lab praktikum itu tuh jatuhnya lebih kayak mengimplementasikan teori-teori yang ada di kelas gitu, lebih ke prakteknya. Kalau misalnya di kelas itu dosennya biasanya lebih secara teorinya kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga ada dosen nih yang memberikan tugas untuk biar mahasiswanya itu bisa praktek secara langsung kayak gitu. Jadi untuk tiap dosen tuh basic pengajarannya sama semua, karena kan itu udah diatur oleh kurikulum gitu kan. Jadi nggak terlalu berbeda antara konsentrasi marketing ataupun konsentrasi yang lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah manajemen pemasaran banyak hitung-hitungannya nggak Teh? Oke. Jujur konsentrasi marketing ini selama ini aku pelajari itu sedikit banget hitung-hitungannya. Tapi masih ada hitung-hitungannya pasti. Dan kayaknya setiap konsentrasi itu pasti ada hitung-hitungannya deh, karena kan segala sesuatu kan emang harus diperhitungkan gitu kan. Jadi di marketing pun juga ada hitung-hitungannya, walaupun tidak terlalu susah seperti konsentrasi finance kayak gitu. Karena ada beberapa kayak strategi pemasaran dalam kita untuk membuat perencanaan pemasaran dan melakukan kegiatan pemasaran pun itu harus membutuhkan perhitungan gitu, dan emang ada teknisnya masing-masing gitu sih. Jadi pasti ada perhitungan, cuma tidak terlalu susah menurut aku ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tugas-tugasnya itu seperti apa sih Teh kalau di manajemen pemasaran? Tugas-tugasnya nggak begitu banyak. Gimana ya? Dibilang banyak, nggak begitu banyak. Dibilang sedikit juga nggak begitu sedikit sih. Jadi kayak masih wajar-wajar aja gitu tugas-tugasnya. Dan tergantung dosennya masing-masing sih. Jadi kan kadang ya menurut aku sendiri sih tugas-tugas selama ini yang aku dapat
dapatkan dari dosen-dosen aku itu belum ada yang terlalu menyulitkan diri aku, masih bisa aku kerjakan dengan baik gitu. Karena apa ya, materi-materi tentang marketing pun juga apa bisa kita eksplor sendiri di luar kelas, dan aku juga bisa tanya-tanya ke teaching assistant yang ada di lab praktikum untuk membantu aku dalam mengerjakan tugas-tugas kayak gitu. Jadi tugas-tugasnya tidak terlalu membebani aku, dan aku enjoy aja karena emang aku suka sama marketing. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut perspektif Tete, terus gimana sih seorang marketer ketika memasarkan produk yang dia kerjakan? Oke. Menurut pandangan aku nih sebagai mahasiswa yang belum lulus nih, kalau ditanya tentang marketer harus memasarkan produknya seperti apa, itu tuh gimana ya? Kayak ini lebih baik ditanyakan kepada dosen dan nanti akan diajarkan di matkul-matkul yang ada di konsentrasi marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya aku jawab sekarang, ini aku kayak udah berasa dosen dan mengajarkan 3 SKS nih ke kalian nih. Jadi kalau misalnya ditanya tentang gimana caranya marketer yang baik untuk memasarkan produknya, sebenarnya banyak banget tentang strategi-strategi marketing, terus langkah-langkahnya, terus metodenya apa aja itu tuh nanti bakal dipelajarin di konsentrasi marketing itu sendiri, dan aku juga tidak bisa menjelaskan semuanya di sini karena itu kan sangat amat teori gitu kan, dan itu kalau misalnya teman-teman mau tahu jawabannya lebih lanjut berarti teman-teman harus ngambil konsentrasi marketing kayak gitu. Dan kalau misalnya mau tahu lebih pasti juga itu gimana ya, aku takutnya tidak sesuai dengan, aku kan belum ada pengalaman menjadi seorang marketer ya di dunia kerja, aku belum ada pengalaman kerja sebagai marketer, jadi aku belum bisa menjawab nih untuk saat ini gitu kan, karena aku juga masih belajar di marketing. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Terkait dengan perilaku dan komunikasi pemasaran, itu pembelajarannya seperti apa? Kalau boleh, saya ingin ada gambaran tentang kegiatan perkuliahan, tugas, dan apa saja aspek yang dinilai di mata kuliah ini. Perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran ya? Ya. Nah, jadi aku kan angkatan 2017, nah kurikulum aku dan kurikulum yang angkatan bawah itu berbeda kan. Cuman waktu aku baca info dari Hima itu yang nge-share informasi tentang mata kuliah masing-masing konsentrasi, sebenarnya nggak terlalu jauh beda tentang materinya, cuman mungkin namanya aja ada yang sedikit beda dan ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu lah ya. Nah, yang aku tangkap dari matkul perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran itu nanti sama kayak yang ada di matkul kurikulum aku, namanya perilaku konsumen. Kalau nggak salah ya. Tapi aku tuh itu matkul pilihan kalau misalnya di angkatan aku gitu. Jadi untuk semester ini aku pun nggak ngambil mata kuliah itu, tapi aku ngambil mata kuliah pilihan pemasaran jasa namanya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang mata kuliah perilaku konsumen, aku belum bisa menjawab secara pasti karena aku pun juga nggak ngambil mata kuliah itu. Oke, jadi itu tadi udah pertanyaan terakhir Teh dari sesi Q&A ini. Yang terakhir, ada nggak pesan Tete untuk manajemen 18 yang akan mengambil konsentrasi ini, terutama untuk pemasaran? Tips untuk teman-teman yang mau ngambil konsentrasi apapun itu, dan nanti terkhusus marketing, pertama nih, aku saranin teman-teman ngambil konsentrasi itu emang dari pilihan hati teman-teman gitu, dari preferensi dan passion teman-teman sendiri, dan jangan sampai kalian itu ngambil konsentrasi yang apa ya, karena tuntutan dari orang sekitar ataupun yang
sebenarnya kalian tuh nggak suka gitu, karena nanti akan membebani kalian dan juga bikin kalian